Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan sedikit berbagi ya bagaimana caranya menjadi seorang leader itu yang benar. Menjadi seorang leader itu yang benar-benar disegani. Menjadi seorang leader yang dihormati, ya bukan hanya disegani tapi dihormati. Nah, sambil menunggu pengiriman produk dari camp reseller, karena biasa kita membahas tentang camp reseller ya, ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya ya, agar ya suksesnya itu harus sama-sama gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita saya, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruh teman kita yang ada di luar sana. Teman-teman sekalian, kali ini pada dasarnya menjadi seorang leader itu tidak hanya mengandalkan kemauan saja. Menjadi seorang leader itu harus ini saya cerita ya, menurut pengalaman aja tuh, menurut pengalaman berbagi ya. Menjadi seorang leader tidak hanya bermodalkan keberanian, kemauan. Ya. Kedua, menjadi seorang leader itu harus benar bicara padanya. Menjadi seorang leader itu harus bisa menyelesaikan masalah di grup dengan tepat dan tepat, dengan cepat dan tepat itu. Kenapa saya bilang tidak hanya semata modal kemauan saja. Jadi menjadi seorang leader itu ya memang pada dasarnya, walaupun itu diiringi dengan bakat alam, tapi bakat alam juga kadang-kadang kalau kemampuan seseorang itu tidak mumpuni di kelasnya, ya memang pada dasarnya tidak bisa juga menghandle begitu. Karena yang bergabung dengan kita itu bukan hanya semata-mata orang awam, bahkan yang bergabung dengan kita itu orang-orang yang memang yang benar-benar yang benar-benar bisa menghitung, kalkulasi segala macam pengalaman mereka ya. Bahkan di grup saya itu orang-orangnya juga orang-orang yang pengalaman dengan by system, by data, dengan by sharing. Nah, itu memang menjadi seorang leader itu seperti yang saya katakan tadi, harus memiliki keberanian ya, mengambil sikap ya di waktu yang tepat. Karena kalau kita tidak bisa mengambil sikap dengan tepat, artinya nanti ke depan itu bakalan susah untuk membimbingnya. Dia membimbing sendiri juga sulit, apalagi membimbing grupnya. Yang misalnya kalau grupnya itu sudah ratusan ya, jadi itu akan sulit sekali. Nah, menurut pengalaman juga ya, memang pada dasarnya leader itu harus bicara benar kalau mau dihormati, begitu ya. Kalau leadernya hari ini bicara ini, besok bicara itu, kecuali ada kendala-kendala yang terjadi di perusahaan tersebut ya, kendala teknis, kendala segala macam yang membuat merugikan para leader, itulah yang baru yang bisa menjadikan seorang leader itu berpindah haluan, contohnya ya. Makanya semua itu harus by system, by data, dan ya itu tadi ya kan. Nah, teman-teman sekalian, saya itu ya memang berbagi pengalaman ini tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Nah, kenapa leader itu harus bicara benar ya? Leader itu wajib bicara benar. Bisa katakan bisa, nggak bisa katakan nggak bisa, begitu. Kalau misalnya seorang leader itu hanya ingin mengharapkan keuntungan ya, ini pengalaman aja kita berbagi, hanya mengharapkan keuntungan, sebenarnya seorang leader itu udah pasti untung. Tetapi kalau misalnya dia itu tidak bisa ibaratnya mengambil dari resiko yang ada, itu sejatinya bukan seorang leader, tetapi dia hanya mengeruk keuntungan-keuntungan yang bisa ibaratnya didapatkan dari calon mitranya. Itu kan sama juga
pemerasan namanya dengan cara yang lain. Maka dari itu saya juga ya pada dasarnya merasa kalau menjadi seorang leader itu bukan hanya ngambil untung aja gitu ya, tetapi menjadi seorang leader itu harus wajib untuk memprediksi. Itu penting juga, karena kalau semata-mata hanya mengharapkan duit, lambat laun seorang leader ini akan ditinggalkan oleh orang lain. Kecuali misalnya saya bilang tadi perusahaannya begini, sistemnya begini, ya kan, menyulitkan barangkali. Ya artinya leader itu harus bicara berani dan bicara padanya. Itu ya kuncinya menjadi seorang leader itu. Nah, yang terakhir tadi itu ya, yang nomor 2 yang saya anukan, memang harus bicara benar, bicara tepat dan tepat itu. Nah, bicara benar bukan hanya melulu masalah perusahaannya ini benar, ya kan? Bicara benar itu nggak melulu hanya bicara misalnya perusahaan ini bagus begini ya. Tetapi bicara benar itu ya kita menemukan hal-hal yang misalnya ditemukan rasanya kejanggalan yang ada ya. Kita harus juga bicara benar. Sejujurnya memang saya sendiri ya, kalau saya harus bicara benar ya, di camp reseller aja memang sejujurnya sampai saat ini legalitas juga belum lengkap ya. Saya harus bilang apa adanya, dia tidak harus saya ini lengkap tenang aja kayak bisnis sebelumnya itu ya. Nah, kalau saya bicara apa adanya sama Pak Owner kan, Pak Owner ini harus dilengkapkan gitu. Kalau ini nggak dilengkapkan nanti lambat laun akan ditinggal gitu. Kenapa? Ada risiko di situ. Dan kalau mereka sudah bergabung ya, tentunya mereka akan fight habis-habisan, ya kan? Akan fight di sini. Tetapi kalau suatu saat ini disemprit oleh SWI atau segala macamnya yang berwenang itu, maka sia-sia kinerja kawan-kawan itu yang menjadi pemikiran seorang leader. Bukan hanya semata-mata ingin menang sendiri ya. Nanti misalnya ada yang join ya, menang deh ya kan, artinya ya itu ini berbagi sharing aja. Makanya saya itu ya memang orangnya memang pada dasarnya bicara itu apa adanya. Kedua yang saya kadang-kadang menjadi bahan pemikiran saya ya, sebenarnya kendalanya memang ada. Kendalanya itu ya pada dasarnya misalnya seorang stokis ya kan, seorang stokis harus ada solusinya dari pengiriman itu. Misal kalau ngirim dari pusat, dari Jawa ke Ternate contohnya ya, dari pusat ke Ternate itu perlu ongkir sekitar 2 juta, apalagi misalnya produknya banyak, sedangkan cashback sedikit melebihi dari jumlah dari ongkir. Kan rugi siapa yang mau seperti itu bekerja kan, begitu kan. Nah itu juga harus menjadi pemikiran. Nah di sini yang ingin saya sampaikan adalah seorang leader itu harus bicara begitu, bukan hanya melulu bicara kemudahan ini dan itu segala macam, ya kan, pasti. Makanya saya kemarin waktu di bisnis sebelumnya saya ngomong kalau perusahaan ini masih bagus, saya tetap bilang bagus. Saya itu tetap kukuh pendirian di situ. Makanya yang bisa dipegang itu saya adalah ucapan saya kan, begitu. Nah di camera solar memang kendalanya itu kawan, kendalanya selama yang saya jalani ya, memang dari segi ongkir. Oke, misal begitu orang bergabung langsung dikirim dari pusat, kita nggak tahu itu ongkir kita nggak tahu misalnya hari ini berkirim ke daerah mana begitu ya.
Sebagai contoh yang saya sebutkan, ada teman saya di tim saya itu stokis di Ternate, itu belum termasuk ongkir. Kalau dia ingin stok produk di rumah juga nggak bisa. Kenapa? Artinya itu sudah rugi 2 juta. Itu siapa yang mau kerja begitu kan? Intinya tetap rugi. Nah, kita bisnis itu bukan mencari rugi. Ya ngapain cari bisnis rugi? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pihak dari manajemen. Ini kritik saya sebenarnya. Nah, seorang leader maksud saya itu seperti itu. Bicara berani, bicara benar, dan omongan kita ini akan diterima, ya, akan diterima dan akan menjadikan kajian evaluasi segala macam, ya. Maka dari itu juga, ya, pada dasarnya semua bisnis itu memang harus difikirkan untung ruginya. Kalau bisa stokis itu free ongkir, tetapi memang dari perusahaannya ya mengatakan bahwa ini kirim pribadi, ya mau gimana lagi, ya, karena memang perusahaan ini sudah diterima oleh masyarakat, ya kan, ya seharusnya dicarikan solusi untuk yang stokis ini. Nah, yang terakhir, seorang leader itu harus mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat. Contoh, ya, misalnya ada kendala, ada yang komplain produknya lama segala macam. Nah, seorang leader itu juga berpikiran demikian, ya kan, harus berpikir bagaimana caranya ini selesai masalahnya. Ya, secara umum memang harus diberikan semacam pengertian segala macam dan lain halnya. Nah, menjadi seorang leader itu tidak mudah, kawan, ya. Memang tidak mudah, bukan hanya bicara duit, keuntungan segala macam, tetapi leader itu, sejak saya bilang di awal, leader itu harus tidak hanya bermodalkan kemauan aja, tapi harus ada keberanian. Yang kedua, leader itu harus bicara benar. Yang ketiga ini, ya, leader itu harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Cepat aja nggak menguntungkan asal kalau tidak tepat. Kan begitu kuncinya, ya. Saya berbagi ini ya supaya teman-teman bisa, walau barangkali ya bisa diaplikasikan ya ke lanjutnya gitu, ke mitra-mitranya seperti itu. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga berbagi ini dapat memberikan sedikit pandangan, memberikan sedikit kalau motivasi kayaknya ya bolehlah, kalau motivasi segala macam ya, menjadikan referensi lah yang jelasnya. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Ferdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.